Ke Palembang membeli terasi. Jangan lupa pakai sepatu. Jawablah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati, serta rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari tim Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Quran dari Universitas Sriwijaya. Nama saya Abraham Alhamidi. Dan saya Kemas Muhammad Ilham Maulana. Saya Muhammad Hafidin Ramadhani. Kami Cendekia Sriwijaya Dengan bangga mempersembahkan The Power of Asyajar Al-Akhdar, potensi alga hijau sebagai penghasil biofuel menggunakan green bioreaktor untuk menjawab kelangkaan energi di masa depan. Penelitian dari American Council for an Energy Efficient Economy menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara ke-23 dengan penggunaan energi terbanyak dan tertinggi di dunia. Dari data tersebut, kami menemukan bahwa energi fosil merupakan energi yang berdampak sangat buruk dalam perubahan iklim atau biasa kita sebut dengan pemanasan global. Fakta ilmiah mengenai energi biomasa dapat kita temukan dalam surah Yasin ayat 80 dan juga dapat kita temukan dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 71 hingga 74 yang menyatakan bahwa kekuasaan Allah dalam menjadikan pohon hijau yang dapat menghasilkan energi api untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan informasi yang akurat tentang konsep warna hijau pada tumbuhan yang berpotensi besar dalam menghasilkan energi, serta menemukan konsep alga hijau yang dapat menghasilkan energi sustainable fuel, yaitu bioetanol, biohidrogen, dan biodiesel berdasarkan konsep Asyajar Al-Akhdar. Dari permasalahan-permasalahan itu pula, kami menemukan dan meneliti tentang manfaat biomasa alga yang berpotensi besar dalam menghasilkan energi biofuel yang dapat menggantikan energi tak terbarukan seperti batu bara, fosil, dan semacamnya. Gagasan mengenai biofuel berangkat dari kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer bumi berpengaruh terhadap efek rumah kaca atau greenhouse effect. Selain itu, emisi CO2 mengakibatkan suhu bumi mengalami peningkatan. Menurut International Fund Climate Change pada tahun 2023 mengatakan bahwa suhu bumi dapat mencapai 1,5 derajat Celcius dan hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan akibat terjadinya pemanasan global dan juga perubahan iklim. Perlunya sumber alternatif yang harus digunakan untuk memilih bahan bakar fosil, salah satunya adalah menggunakan energi biomasa menjadi solusi penurunan emisi CO2. Potensi biomasa di Indonesia sebesar 49.810 MW sebagian besar berasal dari bahan pangan. Penggunaan bahan pangan sendiri dalam menghasilkan biomasa terjadi persaingan untuk sebagai bahan makanan sehingga dibutuhkanlah sesuatu biomasa yang dihasilkan dalam jumlah yang besar dan juga tidak dimanfaatkan. Salah satunya adalah biomasa alga hijau, di mana biomasa alga hijau ini dapat dimanfaatkan dan dikelola serta dikembangkan menjadi produk-produk bahan bakar nabati seperti bioetanol, biodiesel, dan biohidrogen. Konsep penghasilan energi biofuel memanfaatkan rancang green bioreaktor untuk proses penghasilan energi, di mana green bioreaktor digunakan sebagai media kultivasi dari alga hijau. Kemampuan alga hijau melalui proses fotosintesis akan mengalami pertumbuhan yang pesat di dalam green bioreaktor. Kemudian ketika alga hijau telah mencapai fase pertumbuhan yang baik, dilakukan pengelolaan yaitu dengan mengambil biomasa keringnya. Biomasa kering tersebut dilakukan pengelolaan dengan proses hidrolisis enzimatis menggunakan Aspergillus niger. Aspergillus niger akan memanfaatkan karbohidrat dari biomasa alga, mengubahnya menjadi glukosa. Dan dari glukosa ini akan dilanjutkan proses menghasilkan energi. Yang pertama yaitu produksi biofuel. Produksi biofuel seperti penggunaan glukosa dan melalui proses fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae sehingga glukosa akan diubah menjadi etanol dengan bantuan enzim inverse dan enzimase yang dihasilkannya. Kemudian penghasilan produk biofuel yang kedua yaitu fermentasi anaerob menggunakan Enterobacter aerogenes, di mana bakteri ini akan mengubah senyawa glukosa menjadi gas hidrogen. Untuk produksi biodiesel sendiri menggunakan reaksi kimia untuk menghasilkan biofuel. Ide gagasan dalam melaksanakan penelitian ini melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak secara pentalis. Pihak pertama yaitu Komunitas Peduli Energi dan Lingkungan seperti SRI Universitas Sriwijaya. Pihak kedua yaitu perlunya sektor seperti BUMN dan lembaga riset seperti BRIN. Pihak ketiga yaitu dilibatkannya pemerintah dan sosial media. Pihak keempat dilibatkannya American Council for an Energy Economy (ACEE).
3 langkah strategis dalam melaksanakan penelitian ini. Yang pertama, kita perlu kerjasama dengan SRI di Universitas Sriwijaya. Yang kedua, pihak peneliti atau akademisi. Yang ketiga, yaitu sosialisasi dari pemerintah dan influencer. Kesimpulan mengenai gagasan yang diajukan di mana produksi bioenergi atau biofuel dari biomasa alga hijau lebih efisien karena memanfaatkan proses alam yang berkelanjutan seperti fotosintesis dan juga fermentasi. Konsep As-Sajar Al-Akhdar, potensi alga hijau sebagai penghasil energi biofuel berpotensi guna mendukung Sustainable Development Goals bagian energi bersih dan terjangkau. Keuntungan dari biomasa yang dihasilkan dari alga hijau yaitu ketersediaan melimpah di alam, memiliki angka oktan yang tinggi serta rendah emisi CO2. Di mana kekurangannya yaitu perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut seperti permurnian yang dapat dilakukan secara sederhana seperti destilasi. Di mana teknik implementasi di sini yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memproduksi biofuel dari alga hijau melalui kerjasama pihak-pihak terkait, pemanfaatan green bioreaktor dan juga bisa dilakukan dalam skala hub industri. Prediksi keberhasilan di mana produksi lebih cepat dan hemat dan juga menggunakan lahan yang tidak terlalu besar sehingga alga atau biomasa alga bisa digunakan untuk menghasilkan bioenergi yang besar, efisiensi energi yang besar, serta biofuel dari alga hijau berperan dikembangkan untuk masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kami, Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.